Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustandri Tarigan dari kelas Penjas 2D, NPM 19291140. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat, yaitu tentang kerangka dasar kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan maksud saya dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah mencari materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Pelaksanaan penyusunan kurikulum 2013 adalah bagian dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana amanat Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35 di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat. Strategi pengembangan pendidikan dapat dilakukan pada upaya meningkatkan capaian pendidikan melalui pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, efektivitas pembelajaran melalui kurikulum, dan peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru, serta lama tinggal di sekolah dalam arti penambahan jam pelajaran. Rasionalitas penambahan jam pelajaran dapat dijelaskan bahwa perubahan proses pembelajaran dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu, dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output, membutuhkan penambahan jam pelajaran. Di banyak negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan, akhir-akhir ini ada kecenderungan dilakukan menambah jam pelajaran. Diketahui juga bahwa perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran Indonesia relatif lebih singkat. Bagaimana dengan pembelajaran di Finlandia yang relatif singkat? Jawabnya, di negara yang tingkat pendidikannya berada di peringkat 1 dunia, singkatnya pembelajaran didukung dengan pembelajaran tutorial yang baik. Itu diungkapkan Nurul pada tahun 2014. Penyusunan kurikulum 2013 yang menitik beratkan pada penyederhanaan tematik integratif mengacu pada kurikulum 2006 atau KTSP, di mana ada beberapa permasalahan diantaranya. Yang pertama, konten kurikulum yang masih terlalu padat. Ini ditunjukkan dengan banyaknya pelajaran dan materi yang kesulitan melampaui tingkat perkembangan usia pada anak. Yang kedua, belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan, misalnya pendidikan karakter, metodologi, pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, atau kewirausahaan, sebelum terakomodasi di dalam kurikulum. Dan yang keempat, belum peka terhadap tanggapan terhadap sosial terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang kelima, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang keenam, standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi atau proses dan hasil, dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. Yang ketujuh, dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoritis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Yang ketiga, landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Yang pertama, landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulus dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Lebih lanjut, pengembangan kurikulum 2013 diamanatkan oleh Rencana Pendidikan Menengah Nasional atau RJMPN. Landasan yuridis perkembangan kurikulum 2013 lainnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 2010 tentang pendidikan karakter, pembelajaran aktif, dan pendidikan kewirausahaan. Yang kedua, landasan filosofis secara singkat kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu serta kemudian diwariskan serta dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pewarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lampau memberikan dasar bagi bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat, modal yang digunakan untuk dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan bangsa masa kini dan keberlanjutan dan kehidupan bangsa dan warga negara masa akan datang. Dengan tiga dimensi kehidupan tersebut, kurikulum selalu menempatkan peserta didik dalam lingkungan sosial budayanya, mengembangkan kehidupan individu peserta didik sebagai warga negara yang tidak kehilangan kepribadian dan kualitas untuk kehidupan masa kini yang lebih baik dan membangun kehidupan masa depan yang lebih baik lagi. 3. Landasan empiris sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah yang lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Maka, kurikulum mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat, memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.